الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Garus Sobari beserta keluarga besar, kita doakan mudah-mudahan sehat lahir batinnya. Allah mudahkan segala urusannya dan majlis ini berkah dan manfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga seluruh santriwan dan santriwati yang mudah-mudahan kumpulnya kita malam hari ini mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Faslun tabtul sholatu bi arba'a asyrata khanslatan. Tabtul sholatu yang membatalkan sholat. 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 Tabtul sholatu yang membatalkan sholat bi arba'a asyrata 14. Bi arba'a asyrata 14 khoslatan perkara. Bi arba'a asyrata 14 khoslatan perkara. Bil hadasi dengan sebab hadas. Bil hadasi dengan sebab hadas. Bil hadasi dengan sebab hadas. Bi'umu'in wa bi'u'in najasati. Wa bi'u'in najasati dan kejatuhan najis. Wa bi'u'in najasati dan kejatuhan najis. In lam tulqa jika tidak dibuang. In lam tulqa jika tidak dibuang.
halan seketika, halan seketika, halan seketika, min ghairi hamlin, min ghairi hamlin dari tanpa memegang, min ghairi hamlin dari tanpa memegang, wan kisafil aurati, wan kisafil aurati dan terbuka aurat, wan kisafil aurati dan terbuka aurat, in lam tustar jika tidak ditutup, in lam tustar jika tidak ditutup, in lam tustar jika tidak ditutup, halan seketika, halan seketika, wanuki dan berbicara, wanuki dan berbicara, wanuki dan berbicara biharfaini dengan dua huruf, biharfaini dengan dua huruf, al harfin atau satu huruf, al harfin atau satu huruf, mufhimin yang dipahami, mufhimin yang dipahami, amdan dengan sengaja, amdan dengan sengaja, wabil mufatiri dan sengaja, wabil mufatiri dan sengaja membatalkan sholat, wabil mufatiri dan sengaja membatalkan sholat, amdan dengan sengaja, amdan dengan sengaja, amdan dengan sengaja. Baik, 5 dulu yang Abi terjemahkan dan insyaallah Abi jelaskan. Abi surah dari jumlah 14 berarti kurangnya berapa? Kurangnya berapa? 14 dan 5 berapa? Baik, insyaallah nanti sisanya di lain waktu. Faslun tabtulus sholatu yang membatalkan sholat. Jadi sholat kita bisa batal bi arba'a asyrata khoslatan dengan 14 perkara ini. Ya, mau sholatnya berjamaah atau sholatnya sendiri. Ya, jadi sholat sendiri atau berjamaah, kalau di salah satu 14 ini ada kita lakukan, maka sholat kita batal. Berarti kalau sholatnya batal harus
ngulang. Tuh, ya, harus diulang. Nah, yang pertama yang membatalkan sholat bila hadasi dengan sebab hadas. Ya, ini satu nih. Ya, hadasnya apa? Asgharo au akbaro, hadas kecil ataupun hadas besar. Yang laki punya hadas besar enggak? Punya. Hadas kecil ada enggak? Ada. Perempuan hadas kecil ada enggak? Ada. Hadas kecil apa? Kayak kentut, tuh lagi sholat kentut, bagaimana Bi? Batal sholatnya, wudhu lagi. Terus Bi, kalau kentutnya campur ampas bagaimana Bi? Tahu campur ampas? Apa namanya? Apa namanya? Ya, sprit tuh. Ya, temennya colak tuh. Ya. Nah, kalau orang hadas kentut campur ampas bukan sekedar wudhu, maka wajib ganti bajunya atau dalemannya. Dia membersih istinja, kata orang kampung kita cebok namanya. Ya. Bagaimana kalau sedikit tetap itu najis, bagaimana banyak lebih parah lagi kalau banyak mah. Perlu diganti semua. Ya, itu hadas tuh. Ya. Makanya kadang-kadang orang ketika hadas kecil ataupun besar maka dia batal. Batal apa? Sholatnya. Maka dia berwudu kembali lalu dia mengulangi sholatnya. Tuh. Paham? Paham sampai sini? Paham? Paham enggak? Ya. Jadi di satu posisinya orang yang berhadas ketika sholat baik hadas kecil ataupun hadas besar maka batal sholatnya. Saya lagi tasawuf akhir sholat maghrib, tiba-tiba pantat pret. Nah, bagaimana itu? Ya batal. Posisi tasawuf akhir. At-tahiyatu tiba-tiba udah nggak kuat karena sorenya sering makan seblak tuh. Ya, kan sering makan seblak perempuan tuh, ada nggak? Ya, tiba-tiba at-tahiyatul pret tuh, campur ampas tuh, ya. Nah itu batal sholatnya, ya. Maka batal sholatnya tuh, ya. Paham? Tuh, makanya kalau mau sholat kita rapihin dulu, wudhu kita rapihin, semuanya rapihin tuh. Baik. Yang kedua, wa biwuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Lagi sholat kejatuhan najis. Tuh. Contoh, habis sholat nih, perhatiin. Ini habis sholat. Pas mau sujud ada cecek. Tuh. Cecek pas di posisi ada di tempat sujud. Cuman jangan kita comot begini nih, jangan tuh. Comot ini buat jimat ya, marah temennya. Tuh, ya. Atau bukan tai cecek, tai adek kita. Habis dari kamar mandi lari prak pruk pret aja. Ya, setoplok pisan mama pun dilempar ya auran. Nah kalau masih cecek kita gubrak gitu, set tuh. Jangan dipegang. Jangan orang sholat ini apaan? Tai cecek bukan dia? Oh enak nih. Nah ini biasa dia nih. Jangan dijajalin. Wah kayaknya enak nih, boleh nih. Ya, ya nggak boleh tuh. Ya kita kupras. Tuh. Atau bagaimana Bi? Pindah aja ya, udah pindah geser. Tuh. Di sebelah ada orang Bi, udah diem mundur. Di belakang ada orang Bi, udah diem. Kita gusar lagi. Ya, yang penting jangan kita coba kita lempar ke imam. Imam sedekah dikit nggak boleh tuh. Ya, tuh. Kata imam apaan nempel? Nggak taunya masya Allah. Ya, nah itu. Jadi kalau lagi sholat kejatuhan najis, ya maka buru-buru. Kalau najis itu dimakbuk. Bagaimana Bi kalau air kencing? Kita lagi sholat di rumah. Tiba-tiba adik kita keluar dari kamar mandi kencing.
Di tempat sujud kita, tempat sajadah, pindah sholat kita. Kenapa? Tempatnya udah ada najis. Tuh. Ya. Bi, bagaimana Bi kalau di baju Bi nih? Nemplok tai cecek. Ngubras saja begitu. Ya. Nempel di sebelah, ngubras saja lagi itu. Nempel di sebelah, ngubras lagi itu. Ya, nah jangan sampai itu. Ya, yang nempel di baju atau yang nempel di tempat sholat, maka kalau itu najisnya yang tidak dimampu, maka sholat kita bisa menyebabkan batal. Tuh. Nah, paham sampai sini? Paham nggak? Paham nggak? Ada pertanyaan sebelum lebih lanjut? Ada pertanyaan sebelum lebih lanjut? Ada pertanyaan? Sebelum dilanjut, perempuan ada? Yang laki? Sebelum dilanjut ada? Mau nanya? Tentang sholat ini, tentang sholat soalnya. Ya. Tentang sholat. Ada yang mau nanya sebelum dilanjut? Ada? Yang mau nanya? Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada dilanjut nih. Nomor berapa sekarang? Nomor berapa? Nomor berapa? Berapa? Nomor 3 tuh, engkong nyaut tuh. Nomor 3. Wan kisah fil aurah illam tustarhalan. Nah ini yang penting. Terbukanya aurat kita lagi sholat, maka buru-buru ditutup. Contoh, perempuan kalau sholat yang terbuka apa? Telapak tangan sama muka. Tiba-tiba sholatnya ada angin di atas, jempolnya kelihatan, buru-buru tutupin. Tuh, tutupin. Jangan udah kena jempol ditarik, be ayo mau ngeliat nggak boleh. Ya, jangan. Ya, itu sholat itu perempuan cuman telapak tangan dengan muka yang wajib. Kalau laki-laki mah gampang, ya, pakai celana sama kaos oblong selesai jadi itu. Walaupun nggak pakai peci, tuh, ini kayak begini tuh, ya, nggak pakai peci sholat sah sholatnya, ya. Kan dari salon biar harus keren dong, bu, ya, pakai minyak rambut, ya, pakai samponya celayar, tuh, nggak ada celayar sunsil, tuh, biar rapi, boleh nggak? Boleh. Yang penting auratnya terbuka. Nah, kalau buat laki-laki nih, sholat pakai kain, udah begitu nggak pakai celana pendek, kena angin gibor-gibor, itu sampai ke atas, tutup buru-buru, ya, ditutup, jangan sampai nanti udah ke atas. Nah, terbuka aurat kita tuh. Udah gitu lama lagi. Makanya laki-laki nih yang pakai kain, kalau kainnya bolong nih, kainnya pada bolong, kena rokok. Kalau dia nggak pakai celana daleman lagi, terlihatan auratnya, pahanya, maka dia batal sholatnya. Tuh, hati-hati ya. Bi, bagaimana kalau perempuan? Perempuan pakai mukena tapi nggak pakai baju daleman lagi. Tuh, banyak pertanyaan tuh. Perempuan sholat pakai mukena tapi cuma daleman doang dia pakai, nggak pakai baju pendek, nggak pakai baju gamis. Dikhawatir kena angin nanti terbuka auratnya. Makanya bagusnya pakai baju dulu baru pakai. Nah, itu bagusnya. Tuh, jadi aurat itu nggak sembarangan. Nah, di sini kata ulama ini pengarang kita perempuan khusus. Nah, khusus perempuan nih. Perempuan sholatnya auratnya ditutup, setelah sholat pun auratnya wajib ditutup. Tuh, bayangin. Lagi sholat nih, auratnya ditutup, setelah sholat ditutup. Tuh, jangan Abu Sa'ad buka lempar, cus nyangkut di pohon. Ya. Wah, itu rambut kayak gelombang tsunami. Ini merah, ini hitam, ini hijau. Wah, ilaha illallah. Ke bendera Irak tuh rambut. Tuh, ya. Udah rapih lagi tuh. Wah, ilah baju ada dipakai merecet tuh. Itu jangan tuh. Sholat ditutup auratnya, setelah sholat juga ditutup auratnya.
Ya, khusus buat perempuan nih. Ya, khusus buat perempuan. Ya, makanya perempuan itu auratnya ditutup, dijaga, dipelihara, ditutup tuh. Ya, tuh, jangan sampai terbuka tuh auratnya. Ya. Emang kenapa Bi kalau terbuka? Dosa. Ya, dosa. Itu Nabi itu ngelihat siksaan neraka tuh bagi perempuan yang buka aurat tuh. Itu dijenjet rambutnya, tahu nggak, digantung di rambut tuh di atas neraka tuh, bawahnya api. Oh, minta tolong, bukan keluar air mata lagi, mecin yang keluar. Tuh, mereknya Sasa lagi. Tuh. Digantung tuh rambutnya tuh. Ya, ini perempuan yang suka bikin apa namanya? Apa? Kalau bahasa kita konde-konde tuh. Tuh. Ya, supaya bagus tuh. Ya. Jadi kalau naik motor ini apa berkibar, prek tuh. Yang di belakang kelipan kutu. Oh, itu. Ada gak? Tuh. Itu siksanya diikat rambutnya, dibakar neraka tuh bawah. Tuh. Serem tuh perempuan. Maka jangan sampai. Jangan sampai tuh. Nauzubillah. Ya. Yajibu satruhu li sihhatiha illam yustar qabla madiyin aqallu tu'manina fihi idza tayyara rihu satr. Ya. Nah, ini yang mah dikhawatirkan kipas. Ya. Kita sholat, kipas kenceng nih, terbuka nih, kelihatan nih kita jempol kita, kelihatan nih kaki kita. Nah, itu yang bisa menyebabkan batal sholat. Tuh, ya, paham sampai sini? Paham sampai sini? Baik, ada pertanyaan, silakan sebelum lanjut. Silakan. Ada? Sambil tunggu saya bertanya dulu sebentar. Ya, siap. Ini berkaitan dengan aurat. Seandainya yang sedang sholat itu nggak sadar kalau auratnya terbuka, tapi kita yang melihat, ya. Cuma biasa itu kadang-kadang orang laki juga, maaf ya, bokong bininya terkadang suka kelihatan ketika sujud. Nah, terus yang kedua saya bertanya, ini batasan di muka itu aurat perempuan ketika di janggutnya memakai mukena itu sebatas mana gitu? Ya, baik. Nah, baik. Nih yang pertama, kalau kita ngelihat laki-laki, kadang-kadang laki-laki sholat pakai baju pendek tuh. Ya, pernah nggak? Kata orang sekarang baju jangkis. Ya, pas sujud celengan semarnya kelihatan. Tahu celengan semar? Kalau bahasa kita namanya tempat si kuning keluar. Tahu nggak? Ya. Pas kita lihat, masya Allah, itu orang sholat kelihatan celengan semarnya, bala-bala banyak pakunya lagi itu. Nah, bagaimana itu? Kalau dia nggak buru-buru ditutup, maka batal. Tapi bagaimana kalau kita bilangin lagi sujud, bang, ente sholatnya kebuka auratnya bang, ente diem mana lagi sholat, ngomong tuh nggak boleh tuh. Ya. Nah, kalau dia nih dibilangin udah nggak ngerti, dibilangin nggak paham, dia batal sholatnya, diterusin sampai akhir, maka sholatnya nggak ada apa-apa, nggak ada nilai. Ya, kita tahu nih orang nih batal, makanya dari perut nih, dari pusar sampai ke belakang ini ditutup, maka nggak ketika sujud nggak boleh kelihatan celengan semarnya. Tuh. Nah, perempuan bagaimana kita di masjid, perempuan kelihatan rambutnya ngampleh karena perempuan rambutnya panjang, ya, pantatnya serambut. Itu. Bayangin seapa tuh panjangnya. Ya, apa namanya? Bener nggak? Salah ya? Apa namanya? Rambutnya panjang, pantatnya serambut. Tuh. Ya, tahu kan? Apa namanya? Ya, segini nih. Ilaha illallah. Kita lihat rambutnya tuh perempuan. Habis itu kita bilangin, "Po, tadi empok rambutnya kelihatan." Maka empok ulangin sholatnya, rambutnya diikat lagi biar nggak kelihatan auratnya. Tuh. Ya. Ya udah diulangin sholatnya. Tuh kan bagus. Ya, makanya perempuan kalau mau sholat, awas,
rambut depannya nih ditutup nih, terutama kalau perempuan nih ada rambut-rambut yang keluar dari mukena segini nih segini nih, sedikit nggak banyak, batal sholatnya. Nggak banyak, sedikit doang tuh ya, makanya dirapihin dulu tuh, dirapihin. Udah ketutup apa belum semuanya tuh. Kalau udah ketutup baru pakai mukena. Laki juga begitu, laki sholat maka posisi nanti tempat sujudnya nih jangan sampai kealingan rambut. Jangan mau sholat mau sujud Allah wa ilaha illallah supaya ke belakang rambutnya, jangan ya, rapih kagak, jengkang malah jengkang tuh dia ya. Nah itu ya. Nah yang kedua, di mana Bi batasan muka buat perempuan? Baik, ada dua pendapatnya. Ini khusus perempuan. Di perempuan lihat Abi sini. Nih, Abi jangan suruh pakai jilbab, nggak boleh. Nih batasannya dari sini nih. Atau Bi jangan terlalu tinggi, iya segini nih. Penting tempat buat jidat, buat sujud kita kena. Tuh. Sampai ke bawah, terus ada yang mengatakan sampai sini nih. Sampai apa namanya? Apa namanya ini? Apa namanya? Nah, dagu. Kalau bahasa orang kampung apa namanya ya? Janggut, sampai sini nih. Ada juga yang sampai sini nih. Ya. Bagaimana Bi? Boleh nggak? Boleh sampai sini. Nih, sampai sini nih. Bi, sampai sini gimana Bi? Boleh? Lah jangan. Loh, itu namanya mukanya udah doer mau kenanya. Ya. Lah mukanya kudu dijepit sama paku, seret baru tuh. Udah gitu nggak bisa kelepas lagi, orang paku nyangkut di dagu. Nah, ini kan repot nih. Ya, dan batasan di sini nih. Nih. Tuh. Ya, nah gini tuh. Taikin dikit sampai dagu nih. Tuh. Bi, bagaimana Bi? Kalau sampai sini Bi, boleh nggak? Oh iya. Bi, sampai sini boleh nggak Bi? Sholatnya ngaruh, wah orang buta tuh. Ya, cukup di sini nih. Atau di sini nih, di bawah. Ya, ini pendapatnya beda-beda. Nah, kita biasanya yang sudah dipakai tuh di sini di bawah. Nih. Begitu Bang Abay ya. Pendapatnya beda-beda. Ya, ada lagi silakan. Nabi laki-laki bagaimana pakai peci Bi? Lihat pakai pecinya. Ya. Laki-laki juga begitu, sama seperti perempuan. Ya. Bi, pakai pecinya miring boleh nggak Bi? Jangan, lagi sholat miring begini pecinya. Jangan. Ya, maka kalau sholat laki-laki jangan begini pecinya, jangan. Ya, ini Michael Jackson namanya. Ya, taikin ke atas, dah buat jidat untuk bisa sujud. Ya, Bi bagaimana Bi? Kita sering lihat teman kita pakainya begini Bi. Ini rambut kemana-mana. Boleh nggak? Awas, jangan nih. Posisinya nih. Ya, ini nanti ketutupan nih rambut tuh. Nah maka ditutup dengan peci. Tuh, ke atasin. Begitu, Bang Abay. Ya, ada lagi, silakan. Bicara aurat. Lanjut. Baik. Yang keempat, wanuki biharfaini aw harfin mubhimin amdan. Ngomong dua huruf atau satu huruf yang bisa mahamin. Tuh. Lagi sholat ada yang assalamualaikum, assalamualaikum, wa. Nah, wa itu kan dua huruf, wa, we dengan a, wa. Tuh. Atau lagi sholat, ya, lagi sholat naruh HP di depan, temannya balas, ay di mana? Di, pakai kaki lagi, itu bahaya tuh, ya. Atau lagi sholat, temennya manggil, tuh, nah itu doang tuh, oh berarti paham, tunggu tuh, ya. Dua huruf atau satu huruf yang bisa mahamin maka batal sholatnya. Nah kalau sholat jangan ngomong, ya, kecuali orang spontanitas, ya. Lagi sholat ada gledek, dia ngomong, au, nah itu, ya, au. Cuman jangan kayak bencong, au, nggak boleh.
Ya, itu namanya ngondek namanya. Ya. Au, kaget dia tuh. Kalau kaget nggak masalah, cuman kalau disengaja batal. Ya, apalagi sholatnya ngomongnya sengaja. Ya, satu imam makmumnya 3. Kata yang sebelah, imam kayaknya rombeng banget ya. Kata yang sebelah, iya pakai kacamata turun mulu, orang hidungnya kagak ada. Kata yang satu, alhamdulillah, untung saya nggak ngomong tuh. Ada bertiga semuanya tuh ya, maka jangan tuh lagi sholat cukup zikir yang dianjurkan, cukup doa yang dianjurkan, bacaan-bacaan sholat tuh yang diajarkan. Nah itu yang dibaca tuh ketika takbir sampai dengan salam tuh, maka nggak boleh ngomong lagi sholat ya, apalagi sholat main handphone. Allahu Akbar, tunggu ya, aku lagi sholat deh, orang lagi sholat nunggu. Nah itu nggak boleh tuh ya. Nah itu jangan ya, kalimat-kalimat yang di luar dari bacaan sholat bisa menyebabkan batal. Dah baik, yang terakhir wabil mufattiri amdan, ngebatalin sholat dengan sengaja. Sholat berjamaah, ada imam makmum banyak sekian baris, Allahu Akbar, tiba-tiba pergi aja. Nah, perginya dia nih keluar, batal sholatnya. Tuh, jadi sengaja ngebatalin sholat. Pulang baik ke rumah, udah sholat, nah udah, kok cepet banget imamnya depres, itu nggak boleh tuh. Ya, imamnya cepet, satu napas mak, satu napas, iya dari takbir sampai salam satu napas, masya Allah. Tuh, ya itu nggak boleh tuh. Allahu Akbar. Lagi ruku tiba-tiba jalan keluar, lagi ruku tiba-tiba keluar dari sholatnya, maka orang yang begini dosanya gede. Kenapa? Memainkan sholat. Hati-hati ya, makanya yang ini anak laki nggak boleh ya, kalau sholat tuh main-main nggak boleh. Allahu Akbar, dari Allahu Akbar sampai salam selesai, itu dalam aturan sholatnya, nggak boleh kita main-main ya. Makanya nanti ada poin-poin yang nanti akan Nabi bahas selanjutnya, bagaimana gerakan-gerakan sholat yang bisa membatalkan sholat. Yang penting adalah sholat jangan keluar dari bacaan sholat, sholat jangan keluar dari gerakan sholat ya, sesuai yang diajarkan sama guru. Allahu Akbar, terus ruku, itidal, sujud, duduk dan sujud sampai dengan tasawuf awal, tasawuf akhir, selesai. Ini tuh bacaan-bacaannya yang udah diajarin. Tuh. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham? Baik, ada yang mau nanya silakan. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa? Ayah. Tapi kan kalau perempuan sholatnya pakai mukena. Iya. Mukenanya nggak sengaja keinjak, kadang-kadang rambut kita kelihatan. Itu gimana Bi? Pakai mau kena, mau kagak biarin beda. Nah, ya kan mau kena begitu, mau kena mau kagak biarin. Baik. Nah bagaimana itu? Kadang-kadang kita pakai mukena, kadang-kadang agak ngepas. Kita datang satu masjid, satu musola, mukena tuh nggak ngepas. Nah, bagaimana cara yang ngepas? Yang penting auratnya ditutup. Yang terbuka hanya 2 telapak tangan dan muka. Bagaimana Bi kalau sholat kita pakai baju gamis? Boleh. Nggak harus pakai mukena. Ya, boleh. Baju kita bersih. Ya. Yang penting tertutup selain telapak tangan dan muka, udah selesai. Ya, itu. Nggak kudu-kudu pakai mukena. Ya, oh, jadi mau pakai baju Bi, baju saya baru Bi, baju lebih dari lebaran ya, alhamdulillah. Lebaran kapan? 10 tahun yang lalu ya, udah beler namanya. Ini dia pakai baju, dia pakai sholat ditutup nih. Yang penting ini bagiannya nih, awas nih, khusus perempuan, perhatiin Nabi nih, khusus perempuan nih, lihat pergelangan tangan Nabi nih. Kalau laki mah beda, ini buat perempuan nih. Ini pergelangan Nabi nih, kelihatan nggak? Kelihatan nggak?
khusus perempuan nih. Ini kalau perempuan pergelangannya kelihatan nih, ini batal sholatnya nih. Ya, makanya ditutup sampai telapak tangan ditutup. Kalau ini kelihatan nih, maka batal. Ya, metak boleh, jangan tinggi-tinggi, jangan Allah, nggak boleh perempuan tuh. Ya, cukup dengan sesuai Allah. Yang penting ini jangan sampai kelihatan nih garis dari di bawah telapak tangan. Tuh, begitu kali ya nih. Nah, ini kayak perempuan nih. Nah, ini telapak tangan nih kelihatan tuh. Ya, sama tuh. Kenapa? Ini aurat kok dalam sholat. Aurat nih buat perempuan. Laki-laki bukan aurat. Dengkul sama pusar selesai laki-laki mah. Tapi perempuan nih dari bawah telapak tangan ya, nih sampai dengan semua ini wajib ditutup buat perempuan. Tuh, ya. Baik, ada lagi silakan. Silakan, ada lagi nggak yang mau nanya? Ada lagi? Ada? Sudah? Iya. Ya gimana Bang Abay? Cukup. Baik, insyaallah nanti untuk poin-poin selanjutnya kita lanjutkan lagi di waktu yang lain insyaallah. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini bisa menambah pembelajaran ilmu agama buat kita. Yang terpenting adalah sholat yang kita lakukan jangan sampai kita tinggalkan, insya Allah. Amin ya rabbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.